Salam sahabat KKT dimanapun saudara dan saudari berada. Kita berjumpa kembali dalam ruang inspirasi batin. Dan hari Minggu ini adalah pesta keluarga kudus saudara dan saudari. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan salam damai Natal bagimu saudara dan saudari sekalian. Semoga kelahiran Sang Almasih membawa damai dan sukacita bagi kita sekalian. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, bacaan yang diperdengarkan kepada kita pada pesta keluarga kudus ini diambil dari bacaan pertama 1 Samuel bab 1 ayat 20 sampai dengan 22 dan 24 sampai dengan 28. Bacaan kedua dari 1 Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 2, 21 sampai dengan 24, dan Injil dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan 52. Nah, saudara dan saudari yang terkasih, pada pesta keluarga kudus pada hari ini, kepada kita diperdengarkan atau diketengahkan beberapa tokoh dalam kitab suci, bagaimana mereka menghidupi keluarga, sehingga kemudian ada kedamaian, ada sukacita, meskipun di sana sini ada persoalan dan pergumulan yang mereka hadapi. Bacaan pertama 1 Samuel mengetengahkan kepada kita satu pasang keluarga kudus, yaitu Hana dan Elkana. Hana dan Elkana ini tidak mempunyai keturunan. Oleh karena itu mereka berusaha untuk memohonkan dengan penuh kepasrahan dari Tuhan. Terutama mereka datang ke Silo, tempat berdoa di Silo, di hadapan Imam Eli. Mereka berdoa dan dengan penuh kepasrahan memohonkan agar Tuhan memberikan kepada mereka keturunan. Dan ada yang menarik, mereka berjanji dalam nazar mereka bahwa kalau Tuhan memberikan kepada mereka keturunan, maka mereka akan memasrahkan, memberikannya kepada Tuhan agar dia bisa melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Dan doa permohonan mereka didengarkan oleh Tuhan. Lahirlah dalam keluarga mereka Samuel. Samuel yang artinya aku telah memintanya dari Tuhan. Lalu bacaan Injil, saudara dan saudari, kita melihat salah satu contoh keluarga kudus dari Nazaret, Bunda Maria dan Santo Yosef. Ada yang menarik adalah bahwa mereka, Yesus hilang dari tengah-tengah mereka, sehingga mereka harus membutuhkan waktu sekitar 3 hari untuk mencari sampai menemukan kembali Tuhan Yesus di bait Allah. Dari 2 gambaran keluarga kudus ini, saudara dan saudari, kita bisa menangkap beberapa hal. Yang pertama, untuk kita sekalian, keluarga itu tidak lalu berarti lepas dari berbagai macam kesulitan, pergumulan, tantangan dalam hidup ini. Pengalaman saudara dan saudari tentu berbicara banyak hal mengenai pergumulan yang dihadapi oleh keluarga masing-masing. Nah, ada yang menarik untuk kemudian menjadi permenungan kita. Dari keluarga Hana dan dari kesetiaan keluarga Santo Yosef dan Bunda Maria, keluarga kudus di Nazaret itu. Hana dan Elkana menyatakan kepada kita contoh yang menarik. Dalam persoalan dan pergumulan yang mereka hadapi, mereka datang berserah diri dalam kepasrahan, memohonkan doa, dan karena kepasrahan itu Tuhan dengar, Tuhan kabulkan permohonan. Begitu juga saudara dan saudari teladan kesetiaan Bunda Maria dan Santo Yosef. Persoalan yang dihadapi kehilangan anak satu-satunya, tentu ada kekecewaan, ada ketakutan, ada kekhawatiran. Tetapi mereka tetap setia mencari dan terus mencari sampai menemukan anak kesayangan mereka. Maka mari saudara dan saudari, di tengah persoalan yang kita hadapi di dalam keluarga kita, mungkin karena kesulitan ekonomi, karena wabah pandemi yang luar biasa kita alami hampir 2 tahun ini. Tetapi juga bukan hanya kesulitan ekonomi, kesulitan komunikasi antara suami dan istri, antara orang tua dan anak. Kerap kali kemudian membawa hal yang luar biasa, tantangan dan kesulitan bagi keluarga. Mari bawa itu kepada Tuhan, mohonkan berkat dan perlindungan dari Tuhan. Kalau ada Tuhan, segala persoalan dan pergumulan bisa diatasi. Hal yang kedua, saudara dan saudari, saya percaya saudara dan saudari memahami dengan baik, keluarga itu adalah tempat pesemaian kasih. Setiap pribadi di dalam satu keluarga itu harus ada di dalam dirinya semangat cinta, semangat kasih. Oleh dorongan kasih dan cinta itu, maka masing-masing kemudian akan memberikan diri seutuhnya bagi keluarga.
orang akan kemudian berbagi dengan penuh ketulusan dalam semangat kasih terhadap orang lain di dalam keluarga itu. Maka karena didorong oleh semangat kasih itu, apapun bisa dijalani dengan baik. Persoalan apapun yang dihadapi di dalam keluarga juga bisa diatasi dengan baik. Hal yang ketiga yang kita pelajari, saudara dan saudari, teladan kedua keluarga yang diketengahkan kepada kita pada pesta keluarga kudus ini adalah berdoa senantiasa. Apakah saudara dan saudari selalu berdoa di dalam keluarga? Apakah saudara dan saudari juga selalu ingat keluarga yang dicintai, keluarga yang dikasihi itu di dalam doa saudara dan saudari? Mereka menunjukkan kepada kita contoh yang luar biasa. Maka mari kita ciptakan di dalam keluarga kita semangat doa. Doa terus menerus, maka Tuhan berbicara, Tuhan akan hadir dan memimpin kehidupan keluarga kita. Saudara dan saudari, perayaan hari ini memberikan kepada kita gambaran yang jelas. Ada cinta kasih Allah yang bekerja di dalam diri masing-masing keluarga. Melalui keluarga Allah melaksanakan karyanya. Keluarga dilibatkan dalam seluruh rencana karya keselamatannya. Dan melalui keluarga Allah menyatakan belas kasih yang tak terhingga. Menutup renungan ini saya mau mengajak kita sekalian untuk kembali mengingat apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus. Dia mengatakan dalam keluarga mesti ada semangat pengampunan. Kerap kali karena salah kata kemudian terjadi perselisihan. Mesti ada kerendahan hati untuk mengampuni. Yang kedua, mengampuni itu membebaskan. Dengan mengampuni berarti kemudian kita membawa pembebasan perdamaian. Tidak ada lagi selisih pendapat. Mungkin ada yang menyakiti kita, membuat kita kemudian harus terasa kok ini penderitaan yang luar biasa. Mari ampuni, karena dengan mengampuni kita membebaskan. Keluarga yang ketiga adalah keluarga tempat kehidupan, di mana orang kemudian merasakan bagaimana dicintai, diperhatikan, didukung, dan didoakan. Maka mari kita juga kemudian berusaha untuk memperhatikan keluarga kita. Keluarga kita dipakai untuk membiaskan semangat cinta kasih Allah karena perhatian kepedulian kepada satu sama lain. Yang keempat, keluarga itu mesti ada kesabaran. Ini yang mungkin juga menjadi catatan untuk kita perhatikan bersama. Maka mari saudara dan saudari, kita baru saja merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus lahir dalam hati kita, Yesus lahir dalam diri kita, Yesus lahir dalam keluarga kita. Maka semoga sukacita ini kemudian membuat kita semakin erat dalam satu keluarga karena ada cinta. Semoga kita juga kemudian dimampukan untuk membawa Yesus yang hadir dalam diri dan keluarga kita biaskan kepada keluarga-keluarga yang lain. Tuhan Yesus sayang kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.